Kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur, menurut rencana akan memvonis Edi Prabowo yang kini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. KPK menduga masing-masing anggota DPRD Kota Malang menerima suap 12,5 hingga 50 juta rupiah. Belum sampai 2 pekan, 2 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Seorang pendamping bantuan sosial program Keluarga Harapan di Malang, Jawa Timur jadi tersangka kasus korupsi ratusan juta rupiah. Merupakan perangkat desa di Desa Wonokerso, Probolinggo, Jawa Timur harus berhadapan dengan hukum setelah melakukan penggelapan dana bansos. Berdasarkan video-video yang telah dijabarkan sebelumnya, kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, dapat kita ketahui bahwa ternyata tindakan korupsi di Indonesia itu masih sangat banyak. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch atau ICW, kerugian negara akibat tindakan korupsi pada semester 1 tahun 2021 mencapai 26 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat sebanyak 47% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu sebesar 18 triliun rupiah. Hal tersebut dapat menyebabkan kesenjangan sosial serta kemiskinan dan penderitaan masyarakat. Korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi atau lainnya yang bukan urusan negara. Dan sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ada di negara kita Indonesia. Kasus korupsi dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah bukan menjadi masalah pada substansi hukumnya, melainkan kualitas dari oknum pemerintah tersebut yang masih rendah. Karena banyaknya kasus korupsi saat ini hukumannya masih rendah, menjadi salah satu alasan mengapa korupsi tetap ada hingga saat ini. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi juga melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Salah satu sila dari kelima sila dalam Pancasila yang dilanggar ketika melakukan tindakan korupsi yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa saya berpendapat demikian? Karena dengan adanya tindakan korupsi, maka tidak ada lagi keadilan, serta kesenjangan sosial akan semakin meluas. Dengan seseorang tersebut melakukan tindakan tersebut, dia hanya menguntungkan beberapa pihak dan itu tidak memberikan keadilan bagi seluruh rakyat ataupun seluruh karyawan yang seharusnya mendapatkan hak tersebut. Selain itu, terdapat kepentingan-kepentingan lainnya yang terhambat dikarenakan tindakan korupsi tersebut, misalnya pembangunan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut jadi terhambat karena kepentingan umum tidak lagi menjadi kepentingan bagi pelaku tindakan korupsi. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyak terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Hal ini akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama-kelamaan akan hancur, serta menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian. Untuk itu, pemulihan hak masyarakat sudah selayaknya menjadi harapan masyarakatnya sebagai korban korupsi yang paling menderita dari dampak korupsi tersebut. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat, agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara. Hal ini perlu ditingkatkan lagi kesadarannya agar tidak terjadi tindakan korupsi. Jika seseorang sadar akan hadirnya Pancasila, maka seseorang tersebut jauh dari tindakan korupsi. Demikianlah pendapat kelompok kami perihal kasus korupsi dalam sudut pandang Pancasila. Semoga kami menjadi generasi muda, generasi penerus bangsa yang melek akan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga terhindar dari kasus-kasus korupsi. Aku, kamu, kami, kita cinta Pancasila.